Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu lagi di Botani Channel ya. Semoga semuanya sehat pagi ini. Kemudian juga bahagia tentunya ya. Pagi ini saya ingin sharing kepada pencinta Botani Channel untuk salah satu jenis tanaman yang lain tapi masih dalam keluarga kaktus. Kaktus kepiting, kaktus kepiting Wijaya Kusuma, atau ada juga yang mengatakan ini adalah kaktus Christmas cactus ya. Christmas cactus ini memang salah satu keluarga dari kaktus ya. Jadi tempat asalnya yaitu dari di Brazil Selatan dan Brazil Timur. Kemudian untuk tanaman ini hidupnya di alamnya yaitu di bebatuan, jadi di pohon atau di bebatuan yang teduh dan berkelembaban tinggi. Jadi ini beda sekali ya, sangat bertolak belakang dengan kaktus-kaktus lainnya yang mungkin kaktus-kaktusnya yang lain itu hidup di tanah yang tandus, panas dan kering. Sementara kaktus-kaktus kepiting atau Christmas cactus ini dia hidupnya di tempat yang teduh dan berkelembaban tinggi. Kemudian untuk dia lebih banyak hidup di hutan tropis yang lembab atau subtropis ya. Jadi di tempat hutan-hutan kita mungkin banyak ya, karena kita hutannya adalah hutan tropis ya. Untuk yang lainnya yang sangat menonjol itu kaktus Christmas ini atau kaktus kepiting Wijaya Kusuma ini tidak suka akan sinar matahari yang langsung ya, karena dia ya seperti tadi dia ingin hidup di tempat yang lembab juga teduh. Oke, kita lihat untuk ciri-ciri tanamannya itu sendiri seperti apa ya. Jadi untuk tanaman kaktus kepiting ini atau kepiting Christmas cactus ini dia memiliki cabang yang pipih ya. Nah ini seperti ini ya, cabang dahannya ini tuh pipih, tipis sekali tuh, dia itu tipis ya. Kenapa mungkin disebut kepiting? Mungkin karena ini kayak kecapit-capit kepiting ya. Kemudian dia juga tidak bertulang, jadi dia di sininya tuh ada halus sih satu ini, tapi pinggir-pinggirnya nggak ada tulang sama sekali. Kemudian dia memiliki sifat menjuntai ke bawah ya, seperti ini tuh, dia menjuntai ke bawah. Jadi kalau bunganya banyak ya tentu dia akan menjuntai, dan ini tentu akan bagus kalau kita ditempatkan misalkan di pot-pot gantung ya, atau pot yang agak lebih tinggi, dia akan menjuntai ke bawah. Seperti di sini saya taruh di kayak rak, karena khawatir dia turun ke bawah dia, jadi saya taruh di rak yang bertingkat-tingkat seperti ini. Isi raknya 1 2 3 4 5 6, tapi kalau yang ini saya taruh di bawah karena sudah potnya sudah cukup besar gitu. Nah selanjutnya dia memiliki batang yang pipih, kemudian tulangnya rusuknya memang seperti tadi, tulang rusuknya di tengah-tengah ya. Jadi memang seperti tadi saya sampaikan, ini batangnya tuh pipih sekali tuh, tipis sekali tuh. Tulangnya hanya di tengah, seperti tadi saya sampaikan, tulangnya hanya di tengah, jadi di pinggir-pinggirnya enggak ada ya. Selanjutnya dia mempunyai bunganya itu memang warna-warni ya. Di sini saya memiliki bunga yang warna-warni seperti ini, dia merah agak polos ya, merah polos seperti ini tuh, merah polos.
warna-warni. Kemudian yang ini kuning tapi hanya sedikit, ini bunganya baru ada 1-2 ya, tapi kemarin udah rontok. Kemudian ini pinknya, pink agak tua ya, pink agak tua. Selanjutnya ini pinknya lebih banyak putihnya ya. Kemudian yang ini kalau nggak salah pink muda, pink muda. Nah ini juga pink tapi agak tua dari yang itu, cuman lagi tidak berbunga ya. Nah bunganya dia itu berbentuk asimetris seperti yang kita lihat ya, tidak tuh bunganya teh seperti ini tuh, dianya berbunga ada yang apa kayak semacam bertumpuk ya, yang ini semacam bertumpuk 2 gitu, tapi benang sarinya di tengah tuh. Tidak kelopaknya ada berapa ya kelopaknya? Jadi yang kelopak atas itu, kelopak atas ada berapa? 6 ya? 7. Kelopak atas 7, terus kelopak bawahnya ya bunganya asimetris, karena kita kalau lihat diperbesar seperti ini tuh, dari atas seperti ini dia bunganya. Jadi semacam kayak batang ya, menjulur gitu. Jadi benang sarinya tetap di tengah sini tuh. Jadi dia asimetris tuh untuk bunganya. Oke, kita lihat coba yang kuning ya, sama juga tuh seperti ini. Yang ini nampaknya belum mekar semua yang atas, nah yang ini sudah kuning. Begitu juga kalau yang merah, berbeda ya, dia mirip Wijaya Kusuma tapi kecil, mirip Wijaya Kusuma kepiting tapi kecil, dia cuma 1 ya. Jadi memang ada beberapa jenis ya. Selanjutnya untuk bunganya seperti tadi, biasanya itu banyak ragamnya juga ya, karena di sini saya ada yang nggak punya, biasanya ada yang ungu ya, terus ada yang putih, tapi saya di sini tidak punya, yang adanya yang merah seperti ini, kuning, pink Fanta, pink campuran, pink muda tadi ya. Dan memang di sini untuk bunga Christmas cactus ini banyak jenisnya. Kenapa disebut bunga Christmas cactus? Mungkin ya, ini karena seperti ini nih, kayak kalau pas berbunga banyak kayak pohon Natal kelihatannya gitu ya. Nah selanjutnya si kuncup-kuncup ini agak rentan ya. Kuncup ini agak rentan, kuncup bunga ini cenderung akan lepas jika tanaman ini kita pindahkan ya, kita pindahkan atau ada perubahan suhu yang drastis, dia akan langsung lepas sendiri. Atau misalkan nyiramnya kita terlalu keras juga dia langsung rontok, jadi agak rentan ya. Gitu. Dengan adanya perubahan suhu juga dia cepat ya. Nah, bagaimana merawat untuk tanaman kaktus kepiting atau Christmas cactus ini? Tentu yang pertama seperti tadi kita ketahui, dia membutuhkan cahaya ya. Tetap tanaman itu membutuhkan cahaya, hanya cahayanya ini tidak langsung cahaya. Jadi seperti ini saya taruh di lobi belakang rumah, dia tetap kena cahaya tapi tidak langsung, jadi cahaya matahari tapi tidak langsung, jadi biasa aja gitu ya. Atau kalaupun dapat sinar sebentar nggak apa-apa, pagi aja atau sore aja, jangan terus menerus, pasti akan gosong dia karena dia tidak kuat untuk cahaya langsung ya. Kemudian selanjutnya adalah suhu yang bisa hidup di mana, misalkan apakah di tempat panas bisa. Nah ini untuk tanaman kaktus kepiting ini, dia bisa hidup di suhu yang di lokasi kita berkisar sekitar 16 derajat sampai dengan 21 derajat. Gimana kalau misalkan di bawah itu atau di atas itu, ya mungkin bisa hidup tapi mungkin tidak optimal ya. Nah,
apakah tidak berbunga ataukah jadi kurang kerdil atau gimana dan sebagainya gitu. Jadi dia kalau misalkan para pencinta botanisional, suhu di rumahnya sekitar 16 atau sampai 21 derajat, ini bisa menanam bunga ini ya. Kemudian untuk penyiramannya, karena dia cenderung ingin lembab tapi juga tidak kering, juga tidak terlalu becek. Jadi ini tanaman kita siramnya biasanya saya siram seminggu 2 kali ya, atau 3 hari sekali cukup. Jadi supaya jangan terlalu kering juga tidak terlalu becek ya. Selanjutnya untuk misalkan pemupukannya gimana nih? Memang setiap tanaman kalau misalkan nggak dipupuk akan berbeda ya dengan yang dipupuk. Kalau kita ingin berbunga banyak seperti ini, sebaiknya kita lakukan pemupukan. Saya lakukan seminggu 2 kali dipupuk ya. Kemudian biasanya kita akan hentikan pemupukan bila kuncup-kuncup sudah mulai keluar, kita hentikan pemupukannya. Oke. Kemudian untuk pot nih, apa aja sih yang bisa digunakan? Ya, ini saya kebetulan menggunakan pot plastik ya. Pot plastik karena supaya apa? Supaya enteng di raknya. Di raknya enteng, takutnya jatuh atau gimana. Kita bisa menggunakan pot biasa seperti ini, atau dia akan bagus juga menggunakan pot gantung ya, menggunakan pot gantung. Tapi kalau tanamannya sudah besar kayak ini kemarin, saya pindahkan dari yang pot kecil ke pot besar karena dia tanamannya sudah besar. Kemudian supaya tidak terlalu mencuntai, saya buat besi-besi ini supaya dia bisa rebah di situ gitu, karena dia ini memang sifatnya seperti ini nih, tuh mencuntai ke bawah ya, mencuntai ke bawah seperti itu. Jadi kalau misalkan itu takut daunnya busuk, cepat busuk, jadi saya buatkan seperti ini. Selanjutnya tadi harus ada perutinan ya, merutinkan untuk mengganti pot dari pot yang ukuran kecil ke ukuran besar bila mana si pohonnya sudah besar, khawatir nanti terlalu jatuh ya. Untuk medianya itu sendiri biasanya saya gunakan di sini berupa campuran pasir ya, pasir kasar, kemudian campuran sekam, tapi gabut juga boleh ya. Tapi saya di sini menggunakan pasir malang ya, pasir malang. Jadi di bawahnya ada sekam, tuh mungkin kelihatan ada sekamnya, terus dicampur dengan pasir malang. Untuk yang lainnya mungkin pemeliharaannya itu tadi pemangkasan ya. Kalau misalkan sudah terlalu rimbun, udah terlalu mencuntai kemana-mana, sebaiknya dipotong saja, karena dengan kita pangkas atau kita potong akan memicu tumbuhnya bunga gitu. Jadi kita potong saja. Begitu mungkin untuk bunga kepiting, kaktus kepiting Wijaya Kusuma. Oh ya, namanya Wijaya Kusuma karena mungkin ini mirip bunga Wijaya Kusuma dan daunnya mirip kaktus Wijaya Kusuma ya. Tapi ini dia bertahan lama ya, bunganya bertahan lama, tidak seperti bunga Wijaya Kusuma yang hanya 1 malam aja. Begitu sedikit sharing dari Bu Tani pagi ini. Semoga ini membantu pada kecintaan kita kepada tanaman sekitar kita, memberikan ide juga manfaat untuk kita semua dan juga bagi saya sendiri. Oke. Terima kasih sudah menonton Bu Tani Channel. Sehat terus, bahagia selalu. Bahagia itu bisa kita ciptakan
oleh kita sendiri ya. Oke, selamat beraktivitas. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.